Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita masih ada itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum adik-adik memulai aktivitas, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman. Karena itu sebelumnya kita nyanyikan pujian ketika kuhadapi kehidupan ini. Kita nyanyikan bagian refnya, janjimu seperti fajar pagi hari. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih saat pagi hari ini kami masih ada dan kami melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami memulai akan segala aktivitas kami, terlebih khusus di dalam pembelajaran kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kami. Tuhan Yesus mari menolong dan memberkati kami, agar biarlah secara bersama-sama kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita dalam kitab Matius pasal 12 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-45. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.
Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita melihat bacaan kita pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mau melihat sungguh-sungguh hikmat dan pengajaran atau firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu. Tetapi ada beberapa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka meminta tanda dari Yesus. Mengapa mereka meminta tanda daripada Yesus? Karena yang pertama, mereka tidak percaya akan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka masih mempertanyakan status Tuhan Yesus. Sebenarnya dia itu dari dunia ataukah dari surga? Sehingga mereka meminta tanda daripada Yesus. Tanda yang dimaksudkan di sini yaitu adik-adik, yaitu tanda dari surga. Sehingga mereka mau percaya. Kemudian yang kedua di sini, Yesus tidak memberikan tanda itu kepada mereka. Kenapa adik-adik? Karena tanda yang ada pada Yesus itu melalui pemberitaan firman yang Tuhan Yesus sampaikan, melalui mujizat yang Tuhan Yesus sampaikan. Mengapa mereka mau meminta tanda lagi? Karena itu Tuhan Yesus di sini tidak memberikan tanda kepada mereka, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan, mengajarkan kepada mereka tanda daripada Nabi Yunus. Nah, ketika Nabi Yunus menyampaikan pemberitaan firman di kota Niniwe, mereka semua bertobat. Tetapi Yesus lebih besar daripada Nabi Yunus. Kemudian Ratu Negeri Selatan, dia datang mengunjungi Salomo. Kenapa? Karena Salomo memiliki hikmat yang sangat besar, hikmat yang sungguh luar biasa. Tetapi Yesus lebih besar daripada Salomo. Yang pertama yang adik-adik belajar dari bacaan firman Tuhan ini, yaitu kita percaya sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pada saat ini. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, itulah yang kita percaya. Tidak perlu lagi kita meminta tanda. Karena apa adik-adik? Barang siapa yang percaya, ia akan terus percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Karena itu sekalipun adik-adik tidak melihat tanda, tetapi tanda itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah tanda itu adik-adik? Di dalam perjanjian lama, Yakub dia mendapatkan tanda ketika dia berada di tanah Luz. Ketika itu dia bermimpi, Tuhan memberikan tanda bahwa tempat yang ia tempati itu adalah pintu gerbang surgawi. Karena itu tempat itu dinamai apa? Betel. Kemudian yang kedua di perjanjian baru, Maria, dia diberikan tanda ketika dia hendak melahirkan Tuhan Yesus. Malaikat datang dan menyampaikan bahwa kandungan itu bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Itulah tanda. Kenapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat lagi meminta tanda kepada Tuhan Yesus? Padahal tanda itu sudah ada. Kemudian bagian kedua dari bacaan kita pada saat pagi hari ini, yaitu adik-adik, ada roh-roh jahat. Ada roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini ada di mana-mana saja. Ketika hidup kita tidak dipenuhi, tidak diikuti dengan firman Tuhan, tidak diikuti dengan doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka roh jahat ini akan masuk di dalam diri kita. Loh, kok kenapa bisa begitu adik-adik? Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah itu harus diisi dengan apa? Firman Tuhan, harus diisi dengan doa, harus diisi dengan puji-pujian. Kalau tubuh kita tidak diisi dengan puji-pujian, firman Tuhan dan doa, maka gampang sekali roh jahat itu masuk di dalam diri kita. Bahkan apa? Ketika satu masuk di dalam diri kita, dia keluar, dia pergi datang dan mendapatkan tubuh kita kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka dia akan mengajak lebih banyak lagi, bahkan lebih jahat daripada itu untuk masuk di dalam diri kita. Tetapi kadang percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus segala kuasa dunia itu akan takluk, karena Tuhan Yesus punya kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena itu bagian kedua yang kadang ajak adik-adik untuk mau lakukan, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena di dalam Yesus ada kuasa. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami terus diberikan kekuatan, kami terus diberikan kemampuan untuk kami bisa memahami firman Tuhan. Tetapi kami terus mengundang kuasa Roh Kudus untuk lebih jalan lagi, lebih jauh lagi, untuk mengajarkan kami firman-Mu pada saat ini.
Berkati akan adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai aktivitas mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang baik yang akan terus menolong, memampukan mereka di dalam proses pembelajaran mereka hari ini. Berkati juga guru-guru SD Kristen Elim yang mempersiapkan materi, berikan kesehatan kekuatan bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. I can do in Jesus.